Ya, selamat siang saudara pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada dalam tayangan siraman wahai salam, masih berada dalam tema Inna Dina Indallahil Islam. Kali ini bagian yang ke-6. Ya. Masih panjang memang pembahasannya. Karena memang penting. Ini sebenarnya topik afirmatif ya. Karena kita sebagai umat Islam harus bangga dengan agama ini. Tadi di akhir bagian kelima saya menyatakan ini bahwa kita dalam beragama khususnya berislam ini harus fanatik, tapi tidak fanatik buta. Nah, kenapa? Karena kalau fanatik buta itu namanya taklid buta. Jadi pokoknya kita asal ngikut aja tanpa kita tahu gitu loh, dasar argumennya apa, dasar dalilnya apa gitu loh. Pokoknya udah kita ngikut aja. Nah, itu jangan juga begitu, saudara. Jangan juga begitu. Itu namanya taklid buta. Nah, kita jangan menjadi orang yang muqallid, ya, terjebak pada taklid buta, jangan. Tetapi kita justru harus menjadi orang-orang yang muttabi, yang ittiba gitu loh, yang bisa menerima pendapat orang, bisa menerima argumentasi orang, tetapi tahu apa dasar argumentasinya, tahu apa dasar pendapat itu. Itu jauh lebih oke daripada kita menjadi orang yang muqallid atau terjebak pada taklid buta. Itu jangan, ya. Jangan kita menjadi muqallid, nanti terjebak pada taklid buta. Nah, itu makanya kenapa kita berislam ini harus fanatik. Mencintai Allah dan agama Allah ini harus fanatik gitu loh. Ya, karena kita bangga dong sebagai umat Islam, agamanya divalidasi oleh Allah, diakui kebenarannya oleh Allah. Nama ajaran penyembahan persujudan kepada Allah ini Allah sendiri yang menamakan Islam atau Muslim, ya. Ya, kalau artian secara eksklusif adalah agama atau ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tapi artian secara umum, secara sifat, itu adalah penyembahan dan penyerahan diri kepada Allah yang sudah diajarkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya. Makanya mudah kita mengatakan Islam itu adalah ajaran atau agama para nabi. Gitu. Nah, di bagian kelima tadi saya sampaikan ya, yang selain daripada Islam itu adalah agama-agama bumi, ajaran-ajaran bumi, bukan ajaran langit, gitu loh. Kalau ajaran-ajaran bumi itu jelas mereka mengutamakan kehidupan di bumi untuk sementara. Ya kan, di dunia ini kan fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Semua apa yang ada di dunia ini itu hanya sementara. Yang tersisa hanyalah wajah dari Sang Maha Pemilik seluruh kemuliaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 26 dan 27. Gitu loh. Ini harus kita ingat, ini harus kita renungkan sama-sama. Jadi ya Allah, kalau kita renungin banget ya makna dari Islam ini, kita renung banget filosofi Islam ini, kenapa sih Islam itu adalah agama yang selalu mengutamakan akhirat ketimbang dunia? Kenapa sih Islam itu kelihatannya orang-orangnya tuh sederhana banget? Bukan berarti Islam itu nggak boleh melarang, nggak boleh orang tuh kaya, enggak gitu loh. Justru Islam itu mengajarkan kita kaya agar kita bisa berinfak, bersedekah, tidak meminta-minta. Islam juga mengajarkan kita bekerja, mengajarkan berusaha, berwirausaha. Nabi Muhammad itu adalah sosok pebisnis dan wirausahawan yang sangat hebat loh pemirsa.
Dan Nabi Muhammad SAW itu juga merupakan seorang pedagang yang hebat. Ya enggak? Nabi Muhammad itu entrepreneur yang sangat hebat loh pemirsa. Tanpa kita sadari itu. Nabi Muhammad itu adalah seorang entrepreneur yang hebat, seorang pebisnis yang hebat. Itu kalau kita mau nyadar, ya. Dan Nabi Muhammad itu juga seorang yang ulet, yang pandai, yang cerdik, yang bekerja dengan sungguh-sungguh gitu, bekerja cerdas. Banyak yang bisa kita pelajari. Jadi Islam bukan berarti lantas kita tidak kaya, enggak juga gitu loh. Akan tetapi mohon maaf harus diperhatikan. Konsep kaya dalam Islam itu beda dengan konsep kaya di luar Islam. Konsep kaya di luar Islam itu ambillah dunia itu sebutuhnya, secukupnya. Makanya Islam sangat mengharamkan yang namanya hedonisme. Hedonisme, materialisme, konsumerisme, ya. Itu haram hukumnya dalam Islam. Kenapa? Karena bisa berujung kepada penyakit alwahan, cinta dunia dan takut mati. Orang takut mati karena gak sempat menikmati hartanya. Tapi tahukah Anda, kalau orang makin banyak hartanya, waktu hisapnya pun juga pasti akan lebih lama. Lebih lama. Karena banyak yang harus dihisap, banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Waktu hisapnya berkisar 500 tahun atau setengah hari dalam hitungan akhirat. 500 tahun dunia jaraknya antara yang kaya dan yang miskin itu dihisapnya. Bahkan bisa sampai 1000 tahun, kalau lebih banyak lagi. Bahkan bisa berhari-hari dalam hitungan akhirat. Yang berarti apa? Ribuan tahun lamanya. Orang di belakang pada ngantri. Kapan gue dihisap? Kapan giliran gue gitu loh. Kapan giliran saya? Udah gantian dong, saya juga mau dihisap kali. Nah, suruh minggir. Udah kamu minggir dulu. Kasihan yang lain mau ini ngantri mau dihisap, kata malaikat kan, kata Allah gitu kan. Iya. Akhirnya ini lagi berdiri lama kita nanti. Berhari-hari dalam hitungan akhirat atau ribuan tahun kalau hitungan dunia. Jadi sangat lama nanti kita. Ya, makanya saya selalu bertanya kepada diri saya dan khususnya kepada Anda para pemirsa, ya. Apakah kita pilih aja salah satu. Apakah kita mau hidup banyak hartanya, banyak uangnya, kaya raya, banyak tahtanya, banyak kuasanya, tapi kita sakit-sakitan. Tiap hari minum obat, kadang-kadang berapa waktu sekali ke rumah sakit, atau bahkan bisa end up berbaring menghabiskan sisa umur di ranjang rumah sakit, ya. Di ranjang rumah sakit, mau makan enak sudah tidak bisa, ya. Iklan dulu, ada kereta lewat. Mau makan enak gak bisa, mau jalan-jalan gak bisa, ya. Baring di ranjang rumah sakit. Sisa umur kita dihabiskan di ranjang rumah sakit, bebaring kita sampai waktunya kita pulang ke hadapan Allah. Ya, tapi kita banyak hartanya, banyak kayanya, banyak uangnya, tapi kita end up sakit-sakitan. Tapi ujungnya kita sakit-sakit, atau kita hidup, ya, atau kita hidup seperlunya, secukupnya, sebutuhnya, tapi sehat kita. Sehat, bahagia, ceria, bisa ketawa ketiwi, bisa hura-hura, bisa senang-senang, bisa jalan-jalan, bisa makan enak, bisa sholat, bisa zikir, bisa sebut nama Allah, bisa memuji Allah, ya. Mulut kita masih bisa bicara. Tapi kita hidup sebutuhnya atau seperlunya atau secukupnya. Nah, mending mana? Pilih aja salah satu di antara dua pilihan itu. Pilih aja salah satu.
di antara dua itu. Mau yang pertama apa yang kedua? Anda kalau tanya saya pasti akan pilih yang kedua. Hidup seperlunya, secukupnya, sebutuhnya, tapi kita sehat, bahagia, ceria, bisa jalan-jalan, bisa makan enak, bisa sosialisasi, bisa bercengkrama, masih bisa sholat kita sambil berdiri, masih bisa duduk, masih bisa bergerak. Tapi seperlunya, sebutuhnya, secukupnya gitu loh. Iya kan? Iya. Lagian juga ketika nanti ditanya, nggak akan ditanya kok kita nanti, kamu nih punya harta berapa, kamu nih jabatannya apa, kenapa sih kamu malu, kamu kenapa malu punya anak kerjaannya makan tidur sholat aja, padahal kan anakmu ini kan itu akan dimintai semua nanti. Tapi dia mau hisap ketika nanti pertama masuk kubur, paling pertanyaannya sederhana kok. Man rabbuka, Tuhanmu siapa? Man nabiyuka, nabimu siapa? Ma imamuka, imammu siapa? Ma kiblatuka, kiblatmu di mana? Wa man ikhwanuka, saudara-saudarimu siapa? Kalau kita nggak bisa jawab itu semua, udah habis. Siksa kubur. Tapi kalau kita bisa jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammad Nabi, Muhammad Nabiku, ya, Al-Quran imami, Al-Quran imamku, Ka'bah kiblati, Ka'bah kiblatku, Muslimin wal muslimah imami, Muslimin dan orang-orang muslim, orang muslimah saudara-saudariku. Kita bisa jawab itu dalam waktu 7 hari, dikasih selamat kita. Bahkan dikasih yang enak nanti di alam barzah kehidupan kita. Dan kita bertahun-tahun lamanya, berabad-abad lamanya berada di dalam tanah, ya. Ada di dalam tanah itu rasanya nggak sempit, luas. Bahkan ada yang udah bertahun-tahun masih utuh jasadnya, padahal sudah bertahun-tahun meninggal. Coba itu bayangin. Biasanya umumnya kalau udah bertahun-tahun meninggal kan cuma tinggal tulangnya doang, cuma tinggal kerangkanya doang, ya kan? Ini masih utuh, masya Allah. Kalau udah bertahun-tahun meninggal, ya, ini masih utuh, bahkan wangi. Ya, ada yang seperti, ada banget. Ya, mau nggak kita seperti itu? Coba kita renungkan, mari kita pikir, mari kita timbang. Kenapa orang itu bisa seperti itu, saudara? Gitu guys. Jadi makanya kita jadi orang Islam itu jangan terlalu berpikir duniawi terus, dunia terus. Orang malu, saya ngalamin sendiri. Orang malu ngelihat, misalkan orang tua malu ngelihat anaknya kayak saya, misalkan kerjaannya cuman makan, tidur, sholat gitu kan, ngaji, baca Quran, pikiran, ya kan. Orang malu kayak gitu. Padahal itu, mohon maaf, siapa tahu nanti Allah berikan syafaat untuk menolong orang yang ia cintai nanti pada yaumul mahsyar. Dan di yaumul mahsyar ini kan tidak ada yang bisa nolong kita kecuali diri kita sendiri. Kita mau manggil orang depan, belakang, kanan, kiri kita, tidak ada yang kenal. Semua pada sibuk nolong dirinya sendiri. Bagaimana bisa survive, bagaimana bisa selamat pada hari mahsyar itu, pada yaumul mahsyar itu. Semua pada sibuk nolong dirinya sendiri. Kita nggak dikenali ke orang. Jangankan kita orang tua kenal kita, kitanya aja gak bakal kenal sama orang tua kita. Tidak ada yang akan mengenal kita nanti. Semua pada sibuk dengan dirinya sendiri. Itulah mengapa semua pada sibuk memikirkan dirinya sendiri, menolong dirinya sendiri. Bagaimana bisa selamat pada yaumul mahsyar itu? Coba bayangin, anak gak kenal orang tuanya, orang tua gak kenal anaknya, suami gak kenal istrinya, istrinya gak kenal suaminya, dan semuanya gak ada yang kenal, kecuali
Allah berikan syafaat kepada orang-orang tertentu untuk menolong orang-orang yang ia cintai dan ia kenal selama masih di dunia. Maka bersyukurlah kalau punya anak ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ahlul Quran, ahlus sholawat. Ya, malah tambah lagi dia hafiz Quran, biasa nolong orang tuanya pada yaumul mahsyar nanti. Ya, orang tua pun begitu. Kalau orang tua bapak ibu dua-duanya hafiz Quran, ya, dua-duanya ahli ibadah, ahli sholat, ahlul Quran gitu ya, bisa jadi penolong bagi anaknya. Bukan cuma buat anaknya, tapi juga buat orang tuanya, buat kakek nenek dari si anak di yaumul mahsyar nanti. Bahkan bisa jadi penolong bagi gurunya, bagi saudara-saudarinya yang lain, bagi kakak adiknya pada yaumul mahsyar nanti. Siapa yang nggak mau seperti itu? Ya. Jangan sampai kita ini seperti orang-orang yang nantinya rugi nanti. Bukan hanya soal rugi karena ketika nanti di yaumul mahsyar dituntut sama orang, wah ini orang nih nggak layak nih, soalnya dia nih kerjaannya ngerugiin saya, ngejahatin saya dan sebagainya. Udah hilang itu amalnya, hilang itu, gugur sudah. Bukan hanya sekedar itu, tetapi orang salah meminta syafaat. Orang salah meminta syafaat. Minta syafaat itu satu-satunya yang berhak memberi syafaat kan tidak lain tidak bukan hanyalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang-orang yang Allah berikan hak. Nah, mereka yang kadung menuhankan Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salam, ya, mereka mau meminta syafaat kepada Nabi Isa, tidak bisa. Mereka nggak bisa. Nabi Isa itu nggak diberikan hak untuk memberikan syafaat oleh Allah. Ya, mereka yang selama ini menganggap Nabi Isa itu Tuhan, nggak bisa. Mereka nggak bakal dikasih syafaat itu. Lalu mereka minta ke siapa? Ke Nabiullah Ibrahim, nggak bisa juga. Ujung-ujungnya apa? Yang selama ini dihujat Nabi Muhammad itu buta huruf, cabul, tidak punya firman dan seterusnya, dan halusinasi, gila dan sebagainya. Ujung-ujungnya mereka kan merengek minta syafaat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad pun nolak, nggak mau, nggak ngasih. Udah pulang ke neraka lah itu. Apalagi yang selama ini ngaku pengikutnya tapi tidak mau mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad. Pada yaumul mahsyar nanti minta syafaat pada Rasulullah tidak bakal dikasih juga. Nggak bakal mau Nabi Muhammad kayak gitu. Akan dimarahi kita. Oh, kamu ini ngakunya umatku tapi begini-gini ya semuanya. Nggak bakal dikasih. Gitu. Makanya saya kadang-kadang pesen sama diri sendiri, ya konsistenlah kalau jadi pengikut Nabi Muhammad itu, tirulah akhlakul karimahnya. Contohlah akhlakul karimahnya, contohlah budi pekertinya, ikuti tuntunannya, ikuti sunnahnya. Paling tidak ikuti akhlakul karimahnya, ikuti lisanul karimahnya. Baru kita ikuti sunnahnya, kita ikuti tuntunannya. Itu aja kok, sederhana. Dan satu lagi, jangan kita bertujuan untuk dunia untuk semua urusan. Kita kerja jangan ditujukan untuk dunia. Kita usaha, berdagang, berbisnis jangan untuk dunia. Tapi untuk akhirat, untuk kita beramal. Jangan kita maju dalam satu jabatan untuk dunia. Jangan. Tapi untuk akhirat, nomor satukan. Makanya Islam itu sangat menuntut kita menomorsatukan, memprioritaskan akhirat. Karena tempat kita bukan di sini. Tempat kita di akhirat nanti. Ya.
khalidina fiha. Kekal kita di situ. Ya kan? Iya. Semuanya landaskan semua untuk akhirat, untuk Allah, lillahi ta'ala. Kalau kita prioritaskan akhirat, dunia tuh ngikut sendiri. Nanti dapat bonus. Uang itu akan datang sendiri. Materi itu akan datang sendiri. Akan ngikut nanti. Yang penting kita nomor satu kan akhirat. Nanti dunia dan kita akan datang sendiri, akan mengikuti. Dapat bonus nanti kita itu. Karena kalau kita memprioritaskan dunia, ya otomatis kalau kurang pasti maunya lebih dong ya, nggak berkecukupan ya, akan melakukan segala cara. Yang penting bahagia di dunia bahagia, tapi di dunia bahagia entar di akhirat belangsak. Ya jangan. Tantangan kita adalah bagaimana mewujudkan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu teman-teman. Jadi memang dalam berislam ini, kata kembali ke awal, memang kita harus fanatik, tapi bukan fanatik buta. Fanatiknya gimana? Kita prinsip kita, akidah kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu sudah harga mati. Satu. Yang kedua, sebagai umat Islam kita diajarkan, dituntun, dikongkon kalau bahasa Palembangnya adalah untuk memprioritaskan akhirat. Untuk menomorsatukan akhirat. Memprioritaskan akhirat. Akhirat. Mengutamakan akhirat sebagai tujuan dari kita untuk semua urusan. Kenapa? Karena kita hidup bukan di dunia. Berkali-kali saya ingatkan, kita ini hidup di dunia ini cuma 1-2 jam. Tidak lama kita hidup di dunia ini. Dan akan hancur nanti. Apa yang kita tinggalkan pada waktunya pasti akan hancur. Pada waktunya. Pasti akan rata dengan tanah. Rata dengan bumi. Itu pasti terjadi. Pasti terjadi, saudara. Ya. Pasti terjadi itu, gak mungkin gak terjadi. Terjadi. Ya, apa yang kita tinggalkan pasti rata dengan bumi. Rata dengan bumi. Rumah yang kita huni, yang megah kita bangun, akan pada waktunya rata dengan bumi. Itu aja. Kita aja pasti rata dengan bumi kok ketika kita masuk tanah. Apalagi rumah. Apalagi bangunan, apalagi semua yang kita punya, emas, rata dengan bumi. Gitu ya. Jadi utamakan akhirat. Akhirat first kalau bahasa Inggrisnya. Bukan dunia yang diutamakan. Akhirat dulu. Di nomor 1. Sebab kalau kita memperonomorsatukan akhirat, pasti dunia akan ngikut. Itu akan jadi perantara bagaimana nanti kita di akhirat ke Allah. Mudah-mudahan ya sedikit wawasan yang saya bagi ini akan ada manfaatnya. Makanya harus benar-benar cinta mati kita kepada agama ini. Karena rugi kalau kita tidak fanatik dalam berislam itu. Kita tidak dapat kenikmatan. Bahkan Allah itu sampai wanti-wanti, janganlah kamu mati kecuali ke dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati meninggalkan dunia ini kecuali kamu dalam keadaan Islam. Allah sampai wanti-wanti. Ya, kenapa? Ini agama atau ajaran yang diakui dan divalidasi langsung oleh Allah. Dilegalisir langsung oleh Allah. Yang diakui kebenarannya, dibenarkan langsung oleh Allah. Makanya kita harus bangga, harus cinta kita sama agama Allah yang satu. Jangan mati rasa. Ya. Jangan mati rasa. Anak hafal Quran, baca Qurannya bagus, sholatnya rajin,
Dikirnya rajin, sholawatnya rajin, ya. Ingat Allah terus, itu ya. Orang tuanya harus wajib bangga. Jangan seperti yang saya alamin. Saya sholat aja nggak dibanggain sama orang tua, ya. Orang tua harus bangga anaknya seperti itu. Suami kalau istrinya baca Quran bagus, hafal Quran, akhlaknya akhlak Quran, sholatnya rajin, zikirnya rajin, dijaga wudunya, auratnya dijaga. Wajib bangga suami dengan istri seperti itu. Istri kalau suaminya dia baca Qurannya bagus, baca Qurannya rajin, sholat tidak pernah tinggal, selalu dia berjamaah 5 waktu di masjid, ya, sholat sunnahnya juga paten rajinnya, zikirnya kenceng, salawatnya kenceng, baca Qurannya juga bagus, hafal Quran dia. Istri wajib bangga kalau suaminya seperti itu. Ya, suaminya soleh, istrinya wajib bangga. Istrinya solehah, suaminya wajib bangga. Anak-anaknya soleh, yang laki, yang perempuan solehah, orang tuanya wajib bangga. Kenapa? Orang soleh, orang berislam pasti dia baik. Orang sholat pasti dia akan bersopan santun. Ya. Orang dekat, nempel sama Al-Quran. Al-Quran sudah masuk ke dalam dirinya. Pasti dia akan tahu bagaimana yang benar dan yang salah. Itu yang harus kita ikutin. Itu yang harus kita jadiin contoh. Ya. Orang yang hidupnya sudah menyatu dengan Al-Quran. Bukan Quran yang disuruh ngikut kita. Kita yang harus wajib ngikut Al-Quran. Tidak bisa main kita pelintar-pelintir. Hablum minanas dipelintir. Hablum minallah dipelintir. Ukhuwah dipelintir. Oh, nggak bisa begitu. Itu namanya manipulator. Itu pulang nanti masuk neraka tuh orang-orang tukang manipulator kayak gitu. Ikuti apa yang dituntunkan Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan Allah, apa yang tertulis dalam Quran, ikuti saja. Ikuti. Tapi jangan ikuti dengan asal-asalan, ikuti dengan logika, dengan akal, dengan perasaan, nyambung jadi satu. Paham ya? Itu. Jadi harus bangga. Itulah bentuk kecintaan. Kita punya pemimpin, ya, kita di perusahaan punya bos. Bosnya hafal Quran, sholatnya rajin, selalu berjemaah di masjid atau musola, entah laki atau perempuan. Yang penting salat jemaah tidak pernah tinggal. Salat 5 waktu tidak pernah tinggal. Baca Qurannya bagus, dia hafal Quran, dia tahu Quran, dia zikirnya rajin, kencang, salawatnya juga rajin, ya. Tak hadis-hadis ikut apa yang dituntunkan, yang disunahkan Rasulullah. Lah karyawannya wajib bangga punya bos seperti, punya pemimpin seperti itu, punya direktur seperti itu, punya komisaris seperti itu, punya chairperson, chairman, chairwoman seperti itu, ya. Punya manajer seperti itu. Karyawan wajib bangga punya pimpinan perusahaan seperti itu, apalagi negara. Indonesia kalau punya presiden atau wakil presiden rajin sholat, hafal Quran, bisa baca Qurannya bagus, dia ngikut Quran, dia ngikut apa yang dituntunkan Nabi Muhammad SAW dan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Dia sholat selalu berjemaah di masjid. Bahkan dia bisa mengimami sholat berjamaah itu. Rakyat wajib bangga dengan itu. Wajib itu dipilih pas pemilu. Yang kayak gitu jadi presiden, wakil presiden. Bukan yang ngasih bansos. Bukan yang sekedar ngasih makan. Itu baru. Orang kalau
Sudah seperti yang tadi saya sebutkan pertama, pasti dia akan peduli dengan rakyat. Kenapa? Dia pasti tahu, oh iya, Al-Quran memerintahkan pemimpin itu adil, pro rakyat, dan seterusnya. Itu. Ya. Itu yang wajib dipilih, jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi gubernur, jadi wakil gubernur, jadi wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, ketua RT, ketua RW, bahkan jadi kepala keluarga. Itu harus yang seperti itu, pemimpin itu yang dipilih. Ya buat yang perempuan nyari suami, ya, itu yang harus dinomor satuin, yang tadi udah saya sebutkan. Ya, karena kalau pemimpin di keluarganya seperti itu, insya Allah istrinya juga akan seperti itu. Juga akan mengikut apa yang dituntunkan Rasulullah, mengikut apa yang disunnahkan Rasulullah, mengikut apa yang dituntunkan dalam Quran, mengikut apa yang telah diperintahkan Allah dalam Quran. Ya, akan hafiz Quran juga, akan soleha, akan soleh juga, ya, akan rajin sholatnya juga gitu, pasti. Tuh, itu yang harus dinomor satuin, bukan masalah good rekening, apalagi good looking. Orang sholat pasti dia good looking. Kenapa? Dia merawat dirinya dengan wudhu. Orang dekat dengan Quran pasti dia, orang dekat dengan Quran, rajin zikir, rajin salawat, dia pasti good rekening. Kenapa? Rekeningnya untuk investasi di akhirat sudah sangat amat cukup untuk itu. Bukan rekening bank, rekening dunia, enggak. Rekening untuk kehidupan di akhiratnya sudah sangat cukup kalau kayak gitu. Pasti itu. Itu yang harus dinomorsatukan. Ya. Ingat, kita bukan hidup di dunia. Hidup kita nih di dunia cuma bentaran doang. Sekarang memang iya kita hidup di dunia. Tapi cuman 1-2 jam doang dalam hitungan akhirat. Ya, mari kita menjadi orang yang memiliki cinta yang kuat, fanatik kita kepada agama Allah, pada Islam, pada Allah Subhanahu wa taala, di atas cinta kita kepada sesama manusia, dan kita menjadi orang yang menomorsatukan akhirat di atas dunia. Biar tenang hidup ini, ya, biar kita dapat bahagia juga di akhirat dalam waktu yang selama-lamanya. Oke? Nasrul minallah fatungkar basyirul mu'minin wabillahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.